Kami kuliahkan dulu S2 dan S2 minimal S1. Jadi dia minimal D3, dah sedikit kelasnya. Seharusnya kalau manajernya S2 itu pengurus minimal S2 itu. Kalau dalam bela diri karate itu sabu hitam sama-sama sabu hitam. Kalau satu sabu hitam, satu sabu putih kan ada jalan. Gitu. Kan itu kami punya sesudah. Gimana caranya buat pengumuman? Biasanya nggak ada yang mau melamar, dibujuk supaya melamar. Siapa yang dibujuk? Yang sering ikut pelatihan. Kalau pelatihan datang kayak gini, itu ada database-nya di kita. Oh ini orangnya yang rajin, dia punya panggilan kayaknya. Jadi kami satu-satu. Kan tidak banyak. Berapa jumlah pengurus? Paling banyak kan 7 ya. Betul tak? Kan kita cuma cari 9. 9 aja. Yang dibawa ke rapat anggota 9, tak banyak. Pengawas berapa? Pengawas 3. Yang dibawa ke rapat anggota 4. 1 dieliminir oleh rapat anggota. Itu tidak boleh. Anggota itu tidak memilih. Jadi yang dikirim oleh panitia nominasi 3 juga pengawas. Pengurus 7 juga. Lalu tidak ada yang milih. Itu bisa batal hukum. Bahaya. Tidak sulit. Nah, pelatihan-pelatihannya misalnya CUDCC 4 hari. Tanya dulu. Itu kira-kira tanggal berapa, hari apa kita bisa pelatihan? Tanya semua itu kan ada WA. Dan Telegram. Saya bisa tanggal ini, bisa tanggal ini. Kalau tidak hadir ya udah, Bapak sudah kena diskualifikasi. Kan seleksi kan itu, terseleksi dia. Berarti dia kalau ikut pelatihannya tidak ada waktu, jangan-jangan urus 3 tahun juga tidak ada waktu, betul tak? Udah tidak pernah hadir, begitu hadir dia banyak ngomong, kan itu susah urusan itu. Kalau saya tidak mau dengar. Jadi itu sudah dikasih doktrin semua. CUD isinya kan doktrin-doktrin apa? Ya. Coba lah, kami bisa tuh, nggak sulit. Itu kan dari awal waktu pelatihan ada bilang, Pak ini sukarelawan, tidak ada gaji, nggak ada gaji, nggak boleh. Tapi kalau ikut pelatihan, transport diganti, mau makan diganti, rapat begitu juga, ada uang saku sedikit per diamnya. Yang penting dia masuk di RKA, rencana kerja dan anggaran, betul tak? Atau RAPBK. RAPBK itulah yang diputuskan oleh rapat anggota, betul tak? Nah itulah yang didiskusi. Kalau di luar itu non budgeter. Kalau kami audit akuntan publik dia tahu. Akuntan publik lihat barang itu RAPBK itu atau RKA kan bilang rencana kerja dan anggaran. Di luar itu akuntan publik bilang ini nggak bisa keluar, balikan. Jadi kami di audit akuntan publik kalau mau dia. Sekarang nggak berani lagi, nggak berani keluar dari RAPBK karena akuntan publik kalau keluar dari situ suruh kembalikan uangnya. Nah tidak sah. Kalau tidak mau keluarkan opini, tak dikeluarkannya. Balikan dulu baru keluar opini. Sekarang tak berani lagi macam-macam. Saya kira itu untuk suksesi pengurus. Maka berapa CU yang diaudit oleh akuntan publik di sini? 1. Harus 1 ya. Nah itu penting itu Pak diaudit akuntan publik itu. Kadang-kadang kita CU ini kan tak patuh dengan Muskomden, betul tak? Tak patuh Pak. Tapi dengan akuntan publik itu kami tak mau keluar opini. Karena akuntan publik nanti ngomong, waktu rapat anggota dia ngomong Pak. Harus hadir menyampaikan hasil auditnya. Kalau dia tidak ada opini, dia tak hadir. Nanti anggota sudah tahu ada apa ini. Nah, itu di kami Pak prakteknya begitu. Nah, itulah awal CU tadi Pak. Kalau saya bilang wajib akuntan publik, kalau tak awal ya. Nah itu yang awal. Jadi ada pertanyaan itu tadi bagaimana dengan jasa pengurus? Gini, jumlah pengurus itu 7 paling banyak, jumlah pengawas 3. Sepanjang-panjang CU ada selama anggaran dasar tidak berubah, jumlah itu segitu, betul tidak? Berarti jasa pengurus pun harus tidak berubah. Jasa pengurus kalau konstan dalam matematik itu, kalau konstanta lawannya konstanta juga. Maka jasa pengurus tidak boleh pakai persen.
konstan variabel. 3% dari 100 juta dengan 3% dari 1 miliar beda kan Pak? Padahal jumlah turunnya tetap 7 sama 3. Maka saya bilang jasa pengurus itu harus konstanta. Maka kami punya di Kemenkumham, kalau SHU di dalam RAPBK itu tercapai, maksimum 400 juta jasa pengurusnya, dibagi orang 10. 400 juta itu per juta ya, segitulah, belum ditambah pada sehat. Di situ kami dipotong untuk paket Natal. Kami ada paket Natal di Senden. Saja paket Natalnya satu orang dapat 1 juta. Berarti 10 orang 10 juta. Nanti 400 juta kurangi dulu 10 jutanya. Itu. Jadi paket Natal itu tidak ada budgetnya, diambil dari jasa pengurus itu nanti. Jasa karyawan itu memang dalam persen. Betul? Kenapa dalam persen? Karena karyawan itu variabel. Setiap tahun karyawan bisa bertambah, betul tak? Jadi wajar kalau dia variabel. Jelas ya? Begitu. Jadi nggak bisa. Kami boleh dapat jasa pengurus itu paling tinggi setara dengan gaji karyawan paling rendah per tahun. Karyawan tetap. Kalau karyawan paling rendah 1 tahun itu 3 juta, berarti ya 3 juta juga. Segitulah. Maka tidak ada orang yang berburu menjadi pengurus. Kalau itu penuh dengan duit di situ, maka tidak mau berhenti jadi pengurus. Betul tak? Kami di sana ada 2 periode berturut-turut paling banyak, habis itu mundur. Sudah ada sistemnya, sudah ada kulturnya dibangun di situ. Ingat, uang kalau dipasangkan dengan karakter itu kalah. Benar atau tidak? Ya, itu dia Pak. Jadi jangan memanjakan kita di sini dengan uang, bahaya. CU ini bisa kolap bantai. Karena hancurnya CU itu sebenarnya disebabkan 100% oleh orang dalam. Ya atau tidak? Itu ada, tahu saja riset pengamatan saja. Di Kalimantan Barat 1 CU mati per tahun. 1 CU mati setiap tahun dalam 20 tahun terakhir. Dan yang menghancurkannya orang dalam. Orang dalam minjam seenaknya, macet seenaknya. Nah, itu. Lalu diikuti oleh anggota. Nah itu doa anggota peminjam itu apa? Doa peminjam. Setiap hari dia berdoa, semoga CUD cepat bangkrut supaya tak ditagih. Tapi doa penyimpan, yang tukang nyimpan, yang menyimpan tak pinjam, doanya apa? Mudah-mudahan CUD tidak bangkrut. Itu. Tapi yang pinjam lebih banyak yang nyimpan, maka doa peminjam terkabul. Bangkrutlah CUD. Terima kasih ya. Kita masih punya waktu kira-kira 11 menit. 11 menit ya. Ada pertanyaan yang tertulis yang bisa ditentukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita manfaatkan 11 menit ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Satu ya. Oh Mas Andi berarti masih ada apa? Sudah kabur? Nah, tadi 2. Ada lagi? 1. Kalau 3, ya 3. Kalau nanti masih, kalau masih ada lagi selain 3 ini, supaya kalau tersisa 1 ya tidak ada ya. Oke, silakan Pak Gatot. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak. Saya tadi mencoba merangkum pada tulisan Bapak yang terakhir bahwa di situ ada 3 ujung yang menentukan keberlanjutan CU sekarang, yaitu 1 anggota, 2 value atau nilai-nilai yang dihidupkan oleh CU, dan yang
Bagaimana dengan lingkungan kita? Saya memahaminya begini, ada 3 P, people, planet, sama profit. Nah, kira-kira untuk faktor lingkungan itu diletakkan di mana? Karena sebenarnya isu ke depan adalah faktor lingkungan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah boleh jadi 10 tahun mendatang itu memang orang muda menjadi sentra pelayanan sekuler. Pertanyaan saya adalah menerima orang muda sejauh pengamatan saya itu lebih mudah daripada menggeser orang tua begitu. Karena orang tua itu sulit sekali karena kekuatan nilai-nilai ini. Dan saya tadi disampaikan bahwa kita kan tidak perlu menabrakkan nilai-nilai teknologi dan nilai. Nah, dalam posisi ini saya ingin bertanya sedikit saja bagaimana cara menggeser orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Lanjut Mas Andi. Kalau dari Lumajang, saya Andi dari Cirebon Rumah saya. Saya sebetulnya tidak jauh dari tema hari ini ya. Dari dunia mendorong anggota untuk mengembangkan pasar. Ketika berbicara pasar, saya mau berbicara saya mau cerita satu contoh di pengembangan kopi ya. Karena kami sedang mengembangkan kopi. Ini selama ini yang kami anggap usaha untuk memenangkan pasar adalah bagaimana mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun keinginan dari konsumen. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan konsumen itu macam-macam. Ada yang konsumen melihat kopi dari segi kesehatan, ada yang melihat dari segi rasanya, aromanya. Nah, kemudian kemarin sempat juga kita ditantang bagaimana kopi itu memiliki izin minimal PRT tadi ya, dijelaskan juga. Nah, kemudian kami juga dengan Universitas Indonesia waktu itu sempat membahas tentang kopi. Saya juga ketemu dengan dosen-dosen studi. Kemudian mendorong kami untuk mengurus sertifikasi halal dan HKI, hak intelektual. Nah, sehingga sekarang sedang proses kopi kami untuk pengurusan itu. Nah, kemudian tadi yang seperti yang saya cerita bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keinginan dari konsumen. Ini yang kami sebut usaha memenangkan pasar seperti itu. Nah, sehingga kalau pertanyaannya ini mungkin apakah memenangkan pasar ini bisa dianggap seperti kebebasan finansial, atau mungkin sedikit bisa dijelaskan apa sih sebetulnya kebebasan finansial itu? Terima kasih. kemana nih? Ke Pak Munal atau Pak Munal? Pak Munaldi ya. Pak Munal. Apa itu financial freedom?
Bagaimana kemudian CU bisa merespon perkembangan berkaitan dengan lingkungan itu nanti ditampung atau diwadah dalam bentuk produk CU. Misalnya kita berbicara tentang energi yang ramah lingkungan misalnya, bisa nggak CU kemudian mendanai atau mendukung usaha-usaha anggota yang memproduksi energi ramah lingkungan misalnya, contohnya di situ. Demikian juga mungkin ada insentif yang bisa diberikan oleh CU untuk produk-produk anggota yang di dalamnya mengandung atau melibatkan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Gatot tadi, saya susah menjawab juga. Saya belum pernah menggeser orang tua. Tapi begini, ini menurut saya fenomena di dalam organisasi di Indonesia ya, di yayasan misalnya itu biasanya isinya kan senior gitu, dan senior ini biasanya mempunyai kehendak paling tidak yang kuat untuk mempertahankan posisinya. Biasanya yang senior itu juga begitu percaya diri sehingga apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan itu selalu benar, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada beberapa teori kewirausahaan sosial itu, salah satu ciri entrepreneur sosial yang berhasil itu kalau kemudian si entrepreneur sosial ini berani menerabas batas-batas yang selama ini diyakini ada dan benar begitu. Nah, salah satunya adalah dengan ngomong jujur, menghadapi senior itu biasanya kan kuat-kuatan keberanian. Saya meyakini beberapa di antara teman-teman pasti pernah mengalami ya. Jadi sebenarnya kalau kita beradu argumen dengan senior kita, itu nanti kemungkinan paling jelek itu kan pecat lah gampangnya begitu. Tetapi saya tidak mengajari itu ya. Jadi maksud saya ini bukan dalam konteks negatif. Kita bisa membiasakan untuk berlaku jujur dan terbuka. Nah, banyak nanti pihak yang tidak akan tahan dengan kejujuran dan keterbukaan kita. Nah, biarkan kemudian alam yang akan menyelesaikan. Jadi saya tidak mengajari Anda untuk melawan ya, tapi jujur saja, terbuka saja, nanti pasti ada solusi. Entah ada yang dipecat atau mungkin terjadi perubahan paradigma pemikiran dari yang senior. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana membuat CU itu menjadi pilihan. Kira-kira mungkin demikian pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau kita ajukan berarti kita harus produk kita ini minimal kan harus unik. Selain bermanfaat ya, harus unik. Nah, kalau berbicara CU sebuah lembaga keuangan, maka kalau CU hanya menjual uang, banyak, yang lain juga sama. Nah, sehingga CU tadi kemudian perlu melengkapi diri dengan hal-hal yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan yang lain. Jadi misalnya aspek-aspek sosial tadi yang banyak jumlahnya dari 4, 1 keuangan dan 3 itu non keuangan, itu bisa digunakan. Nah, saya meyakini kalau teknologi sudah kita adopsi, maka kemudian kita menjadi lebih punya banyak waktu untuk membicarakan hal-hal yang sosial tadi. Nah, disitulah kemudian kita bisa
bisa mengambil peran secara lebih nyata. Jadi saya kok mempunyai optimisme walaupun belum tahu nanti bentuknya seperti apa ya. Kalau tadi kita diskusikan bahwa kalau kaum milenial itu interaksinya virtual di dunia maya itu mungkin sekarang. Jadi kalau kemudian teknologi sudah diadopsi, kita menjadi lebih punya waktu, kemungkinan perjumpaan secara fisik itu menjadi satu hal yang nanti akan dicari lagi. Jadi hal-hal yang itu mungkin menjadi mewah. Nah, barang mewah itu kan mahal harganya dan banyak yang mencari nantinya. Jadi saya meyakini ini satu siklus yang nanti bisa terjadi. Kira-kira demikian, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Pak Menal. Terima kasih.